Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأمته إلى آخر الزمن أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha Sadaqallahul azim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimatin. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sadaqallahul azim, sadaqa Rasulun Nabiyul Habibul Karim, wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang kami hormati dan kami muliakan Bapak Ibu hadirin jamaah Masjid Jami Al-Mudzakarah yang insyaallah sama-sama kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan terutama mari kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana alhamdulillah pada malam hari ini sama-sama kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai nikmat. Di antaranya adalah nikmat iman, nikmat Islam, sehat walafiat, panjang umur, kesehatan dan juga kesempatan. Sehingga dengan nikmat tersebut dan juga dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat melaksanakan salah satu daripada kewajiban kita, yaitu melaksanakan salat fardu maghrib berjamaah. Mudah-mudahan tentunya berbagai aktivitas ibadah kita, baik yang telah dan juga yang akan dilaksanakan, senantiasa mendapatkan cucuran rahmat, pahala serta ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salam salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan juga keluarga besarnya, dan mudah-mudahan tentunya kita semua yang mengaku selaku umatnya insyaallah di yaumil qiyamah akan mendapatkan syafaatul uzma darinya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji yaitu kitab Safinatun Najah yang insyaallah kelanjutan yang pelajaran kemarin, di mana kemarin adalah faslun rukun Islam. Ya, sekarang kita lanjutkan ke halaman 10 kalau yang di sini. Ya, kalau di sana dilihat yaitu judulnya rukun iman. Ada? Sebelumnya mari sama-sama kita bacakan suratul Fatihah ditujukan kepada pengarang kitab ini dan juga kita semuanya mudah-mudahan dalam mempelajari ilmunya ini
kita tetap tentunya bisa menyerapnya dan juga mengamalkannya di dalam kehidupan sehari-hari untuk amal bekal kita di yaumil qiyamah. Dan kita doakan tentunya kepada saudara-saudara kita yang sedang diberikan ujian sakit, mudah-mudahan tentunya penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, disembuhkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniya Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi banasakhina. Amin. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana Ya Rabbi hayyi' lana min amrina rashada waj'al ma'unataka al-husna lana madada. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami wa la takilna ila tadbiri anfusina wa nafsu ta'aziz an islahi ma fasada. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Antal alim wa qad wajadtu ya amali ila rajaika wa zal sa'ilahu wa yada. Ya Rabbi bil baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al wa li raja'i thawabun anta ta'lamu wa azwabida wa ma sidri li abada. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi salli alaihi wa ala alihi. Dalam pasal Arkanul imanu sittatun. Rukun iman itu ada 6. Yang pertama antu'mina billah, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Imankan, yakinkan, percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal awwalu wal akhiru, Allah yang awal dan yang akhir. Allah itu ada. Apa buktinya ada? Yaitu dengan adanya ciptaannya. Ada langit, ada bumi dan juga isinya. Itu adalah merupakan ada penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, wa malaikatihi,
yaitu iman kepada para malaikat-malaikat Allah. Malaikat adalah diciptakan oleh Allah dari cahaya, dan jumlah malaikat itu begitu banyak. Banyaknya sama, itu lebih banyak daripada jumlah daun-daunan yang ada di muka bumi ini. Kira-kira kehitung enggak, Pak? Bu, kehitung enggak? Enggak kehitung. Tapi ada yang wajib diketahui, yaitu ada berapa? Ada 10 malaikat. Yang pertama adalah malaikat Jibril. Itu tugasnya menurunkan wahyu. Yang kedua adalah malaikat Mikail. Tugasnya adalah membagikan rizki. Yang ketiga malaikat apa? Siapa? Israel. Ngapain itu tugasnya? Tugasnya adalah mencabutnya nyawa. Ya, bukan sambar nyawa, bukan. Ini pencabutnya nyawa. Ya, itu malaikat Israel. Kemudian yang selanjutnya adalah malaikat Raqib dan Atid. Ya, 4 Raqib, 5 Atid. Adalah apa tugasnya? Mencatat kebaikan, Raqib. Kemudian Atid mencatat kejelekan. Ya, jadi kalau Bapak, Ibu hadirin sekalian, ini mau berangkat untuk berjamaah di masjid, mau menghadiri daripada majelis taklim, ini tugas yang mencatatnya adalah malaikat Raqib, yaitu kebaikan. Ketika bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Kesimpulan mau berangkat ke masjid dicatat itu. Ya, berangkat ke masjid jam berapa? Ya, pakai pakaian apa? Ya. Itu semuanya dicatat, tidak ada yang terlewat. Ya. Kemudian setelah sholat berjamaah, dia duduk lagi di majelis taklim, dicatat lagi, lain lagi. Ya, adanya duduk di mana, di pojokan, apa di depan, apa sambil nyender, sambil selonjor. Tapi yang jelas semua kebaikan-kebaikan itu dicatat oleh para malaikat yang nanti dilaporkan kepada Allah Subhanahu. Kalau berjamaah 27 derajat pahalanya. Tuh, amin ya Allah ya Rabbal. Nah, bagaimana kalau duduk di majelis taklim? Duduk di majelis taklim pahalanya sama dengan sholat 1000 kali, ya, sholat sunnah 1000 rakaat. Bu, pernah enggak ngelakuin 1000 rakaat? Boro-boro. Ya, kalau bapak-bapak mah jangan ditanya. Ya, kadang-kadang juga kalau kita sholat tarawih, ngelihat dulu jadwal imam, siapa nih yang paling cepat, dia jadi makmum. Kalau yang lama mah enggak, ya boro-boro 1000 rakaat. Itu duduk di majelis taklim pahalanya sama dengan 1000 rakaat kita melaksanakan sholat sunnah. Mensolatkan jenazah 1000 jenazah. Tuh. Menengok orang sakit 1000 orang sakit. Kita pernah enggak 1000 orang yang sakit kita tengokin? Masya Allah, ya. Boro-boro kadang-kadang malas, ya. Padahal doanya orang sakit itu makbul. Jadi doakan orang sakit, kita mendoakan orang sakit, itu insya Allah makbul. Itu pahalanya sama dengan itu. Jadi itu besarnya, dicatat itu oleh malaikat Raqib. Ya.
Malaikat raqib. Kemudian dicatat kalau amal-amal yang jelek oleh siapa? Itu malaikat atid. Ini mau ke tempat maksiat, siap-siap dicatat nih. Ya. Dicatat oleh malaikat atid. Mau melakukan maksiat apapun itu dicatat oleh malaikat atid. Kalau nggak jadi bagaimana? Kalau nggak jadi bagiannya malaikat rahmat dilaporkan lagi ke atid. Jangan dicatat dulu. Itu kalau melakukan kejahatan, kejelekan ditunggu dulu. Atau barangkali dia habis melakukan kejahatan, melakukan maksiat, dia istighfar, dihapus lagi tuh. Ya. Makanya tuh hikmahnya baca istighfar itu begitu. Ya, bahkan istighfar itu kita diampunkan dosa kita, bahkan tidak hanya dosa kita, insya Allah akan dipermudah daripada rezeki kita. Makanya saya selalu selipkan di dalam zikir kalau yang sempat dibaca itu jangan sampai 3 kali doang. Astaghfirullahaladzim, 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 innallaha ghafurur rahim. Sama-sama. Astaghfirullahaladzim, 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 innallaha ghafurur rahim. Ya Allah, ampunilah atas dosa-dosa kita. Innallaha, sesungguhnya Allah, Ghafur, maha pengampun, Ar-Rahim, maha penyayang. Makanya atid ini ketika siap-siap lama juga dia menyatat. Kalau kejahatan, kejelekan ditunggu dulu. Ya, ketika dia berwudu itu pahalanya dicatat juga, itu menggugurkan dosa-dosa kita. Bahkan air yang bercucuran itu menjadikan saksi kita nanti di yaumil kiamah. Bahkan apa? Orang-orang yang berwudu dia bersinar bercahaya mukanya, wajahnya, itulah cirinya nanti umat Nabi Muhammad yang ketika dipanggil oleh nanti Nabi, ya, ketika mendapatkan syafaat, ya, itu mukanya bercahaya, bukan pakai lampu, bukan, karena dia sering wudu, ya, sering wudu, tapi bukan wudu doang, berarti dia sholat. Itu malaikat atid kalau dia melakukan seorang hamba kejahatan, kemungkaran, ditunda-tunda dulu. Kata malaikat atidnya, ya, malaikat raqibnya, jangan dulu. Barangkali dia beristighfar, barangkali dia mohon ampun, akhirnya ditunda, jadi hapus. Makanya Allah menyatakan, saya tadi dalam sholat maghrib sering saya baca, itu langganan surat Al-An'am, ya, ain yang terakhir, itu kesukaannya Kiai Yusuf Mansur, ya. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalha. Allahnya dikit banget, ya. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalha. Barang siapa mendatangkan kebaikan, asyru amsalha, maka dia akan dibalas oleh Allah, yaitu 10 kali lipat. Coba tuh, kalau kebaikan 1 diberikan 10 kali lipat. Ya. Saat kita bersedekah di masjid, di majelis taklim, 1 jadi 10. Nyumbang aqua 1 pahalanya jadi 10.
10, apalagi satu dus, apalagi berdus-dus, apalagi dengan teman-temannya. Itu semuanya dicatat oleh malaikat raqib kebaikan dan atid kejelekan. Tapi kalau kita berbuat kejelekan satu, wa man jaa bisayyi'ati fala yujza illa mislaha, cuman satu. Coba, itu adilnya Allah itu begitu. Ketika kita melakukan kejahatan, kemungkaran satu, dibalas satu. Tapi ketika kita berbuat kebaikan, Allah membalas 10 kali lipat. Coba kalau kita sama dengan betul numpuk lagi dosa-dosa kita. Ya, makanya alhamdulillah itu dicatat oleh malaikat raqib dan atid. Kemudian yang selanjutnya adalah malaikat munkar dan nakir. Ya, itu menanya di dalam kubur. Kalau nggak bisa, marrabuka. Ketika di dunianya hanya dunia, dia jawabnya dunia, dikemplang lagi oleh malaikat raqib dan malaikat munkar dan nakir. Wa man nabiyuka, enggak tahu siapa nabi kita. Ya, enggak pernah bersolawat. Wa ma imamuka, siapa imamu? Ustaz Karsa, jangan itu mah. Imam yang masuk disebut di sini adalah siapa? Imam kita adalah Al-Quran. Ya, itu Al-Quran sebagai imam kita, pemimpin kita. Kata Al-Quran suruh ke kanan, suruh ke kiri, suruh lurus, dia lurus. Itu imam kita Al-Quran. Kata Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Yarfa'illahu alladhina amanu, Allah akan mendirikan derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu. Tuh, orang yang berilmu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu. Itu kata Allah begitu dalam firman-Nya. Makanya siapa orang yang menuntut ilmu, dia akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu dunia maupun ilmu akhirat. Cuman dikatakan kata Allah, siapa orang yang mencari akhirat, insyaallah dunia akan ngikut. Tapi kalau kita hanya dunia, ya dunia saja yang didapat. Ya, oleh karena itu, yuk sama-sama kita mudah-mudahan menjadi orang yang beriman, berilmu, akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu malaikat munkar nakir nanya, wa ma imamuka, wa ma kiblatuka. Kiblat kita adalah apa? Baitullah, Ka'bah. Ya. Cuman kalau kita enggak pernah mustaqbilal kiblati, kiblat kita adalah ke arah, kalau dari sini kompas kemana tuh? Sana itu apa? Ya, agak nyerong ya. Cuman kiblat itu ada kiblat hakiki, ya, ada kiblat yang sebenarnya. Tapi kiblat hakiki gak usah nyerong-nyerong juga. Yang penting kita qiblatnya adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tepat sekali itu tidak mungkin. Tapi ada hakikatnya kita kiblat yang menuju arah ke sana, yaitu ke Baitullah. Karena kita sering sholat. Cuman kalau kita enggak sering sholat, ditanya begitu, bingung. Kemana kiblat kamu? Enggak tahu, enggak pernah ke masjid, kiblatnya kemana? Ya, itu ditanya oleh malaikat munkar dan nakir. Itu dia menanya di dalam kubur. Tapi orang-orang yang amal banyak, karena nanti ketika dipertanyakan, bukannya mulut yang menjawab,
tapi apa? Amal-amal ibadahnya yang menjawab. Kata kaki, jangan nanya yang macam-macam. Ini saya punya pahala yang banyak, saksinya saya si fulan ini suka pergi berjamaah, sering menuntut ilmu, hadir di pengajian. Kata tangan, betul, nih tangan kanan saya sering memberi, sering bersedekah. Kata baju, jadikan saksi, bajunya ini yang saya dipakai ketika itu berjamaah ke majelis taklim. Itu akan dipertanyakan dan menjadikan saksi. Itu semuanya adalah amal-amal ibadah kita. Itu malaikat munkar dan nakir. Kemudian malaikat apa lagi? Munkar, nakir. Selanjutnya malaikat malik. Ini malaikat malik ini nggak pernah senyum. Kenapa? Karena dia penjaga api neraka. Kata Malik, bagaimana? Dia menyatakan, wahai orang-orang yang munkar, aku tunggu di neraka, akan aku penjaga. Ya, kadang kau selalu di dunia itu berbuat munkar, berbuat ingkar. Ini bagiannya. Yang orang-orang selalu membantah perintah-perintah Allah. Dan yang terakhir adalah malaikat Ridwan. Ini malaikat sering senyum dan senyum selalu. Apa? Yaitu menyambut kedatangannya ahli-ahli surga. Adalah menjaga pintu surga. Wahai saim-saim, orang-orang yang beriman, yang berpuasa, sini-sini ayo masuk surga. Ya, dikatakan orang-orang yang ahli puasa, ya, dia itu apa? Ada namanya Baburoyan. Jadi pintu yang sangat cepat menuju surga. Kalau sekarang naik kendaraan namanya jalan tol. Tuh, kayak orang puasa. Sini-sini orang yang penuntut ilmu, yang rajin menuntut ilmu, yang cinta ilmu, ya, senyum dia sambut. Sini orang-orang yang sholat berjamaah, ya, ditunggu semuanya. Ini anak orang-orang yang soleh dan soleha, anak yang soleh dan soleha, ditunggu semuanya oleh malaikat Ridwan. Orang yang sering senyum di malaikat ini. Makanya ada nama-nama malaikat juga yang suka dipakai nama anak. Ya, boleh. Ya, Ridwan misalnya. Tapi jangan sampai salah pilih. Nanti malaikat Israil jadi nama. Itu serem. Nanti kalau orang tuanya lagi sakit, dia lagi merantau, dibilangin tuh Jibril datang, dia menggigil, padahal yang datang anaknya. Israil datang, ya, padahal anaknya. Israil datang katanya. Ya, dia panas dingin. Israil itu malaikat pencabut nyawa tadi. Ya. Nah, itulah jumlah malaikat begitu banyak, tapi yang tentunya wajib diketahui ada 10. Kemudian lagi ada wa malaikatihi wa kutubihi. Artinya apa? Kita beriman kepada kitab-kitab Allah. Ya, kitab ini apa? Yang berupa kitab wahyu Allah itu ada 4. Yang pertama adalah kitab Injil yang asli. Ya, diturunkannya kepada Nabi Isa. Kemudian yang kedua kitab Taurat, ya, diturunkannya kepada Nabi Musa. Kemudian kitab Jabur yang ketiga, diturunkannya kepada Nabi Daud. Ya, kemudian yang terakhir adalah Al-Qur'an, diturunkannya kepada Nabi Muhammad.
Kitab-kitab Allah yang diturunkan yang wajib diimani adalah ada 4. Tapi Al-Qur'an itu adalah sempurna. Ya, penutup segala nabi, dan kitabnya itu adalah ringkasan daripada Injil, Taurat dan Zabur. Al-Qur'an itu sempurna. Kitab yang terakhir adalah Al-Qur'an. Jadi kalau ada yang baru, ya, yang dulu terhapus. Ya, itu yang terbaru terakhir adalah kitab Al-Qur'an. Kemudian warusulihi adalah rasul-rasul utusan Allah. Jadi ada nabi, ada rasul. Apa itu nabi? Nabi itu adalah orang yang mendapatkan wahyu dan hanya untuk keluarganya. Itu nabi. Jumlahnya ada berapa? Ada 313 nabi. Ya, 313 nabi. Nah, kalau rasul apa itu? Yaitu rasul itu adalah utusan Allah yang diberikan wahyu Allah untuk dirinya, untuk keluarganya, dan untuk umatnya. Itu namanya rasul. Dan nabi dan rasul yang wajib diketahui ada 25 nabi. Dari Nabi Adam terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan nabi yang terakhir. Dikatakan khatamul anbiya wal mursalin, penutup daripada nabi adalah Nabi Muhammad. Jadi kalau ada orang yang jenggotnya segini, kemudian ada gamisnya sampai ke bawah, dia ngaku-ngaku nabi, jangan percaya. Kenapa? Karena nabi terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena orang Indonesia mah kebangetan sakti. Ada tukang bulu tangkis ngakunya nabi. Tukang bulu tangkis ngakunya nabi. Siapa tuh? Muhammad Sodek. Aku nabi. Enggak ada, pokoknya jangan diakui. Selain daripada Nabi Muhammad, udah nabi terakhir. Ada lagi yang lebih sakti lagi, dia ngaku malaikat. Siapa? Itu ya Edan. Ya Allah, ya. Itu kita jangan percaya. Karena khatamul anbiya wal mursalin adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi wa rusulihi, utusan-utusan Allah, kita beriman kepada rasul-rasul Allah. Kemudian yang selanjutnya adalah wabil yaumil akhir, percaya kepada hari akhir. Kenapa hari akhir? Karena tidak ada hari lagi selain dari itu. Ada juga namanya hari kiamat. Kiamat apa kiamat? Kiamat. Kiam itu artinya berdiri, nanti dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dibangkitkan semuanya, maka terjadilah yang namanya kiamat. Al-Qari'ah. Tuh, hari kiamat. Mal Qari'ah. Apakah hari kiamat itu? Wa ma adraka mal Qari'ah. Allah bertanya kepada siapa? Tahukah wahai Muhammad apa itu yang namanya hari kiamat? Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus, di mana pada hari itu manusia bagaikan anai-anai bertebaran. Atau anai-anai itu apa sih namanya? Kalau kita habis bakar-bakar, itu ada yang pada terbang itu. Itu saking paniknya nanti orang berhamburan kemana-mana.
gunung meletus. Kemudian apa? Lautan ditumpahkan. Panik apa panik? Ya kemarin aja Gunung Merapi begitu paniknya. Kemarin gempa yang begitu dahsyatnya, begitu paniknya. Hanya di Aceh kemarin yang namanya apa? Tsunami, begitu paniknya. Apalagi nanti semua laut ditumpahkan, gunung semua meletus. Begitu paniknya kita. Ya, itu namanya hari kiamat. Jangankan yang begitu dahsyatnya, kebakaran saja. Itu kemarin yang melanda, begitu dahsyatnya, berapa menit semua harta lenyap hilang. Yang punya anak bayi dikira bawa bayi, padahal saking paniknya itu guling bantal di bawah keluar, dikira anaknya. Itu saking paniknya. Nah begitu nanti digambarkan oleh Allah, yauma yakunun nasu kal farasil mabsus wa takunul jibalu kal ihnil manfus, maka semua gunung-gunung itu akan dimeletuskan, air laut ditumpahkan. Begitu ngerinya. Wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Fa amma man thaqulat mawazinuh, maka siapa orang dia itu amalnya banyak, amal kebaikannya banyak, bahwa bi'isyatir radiyah, maka dia ada dalam kehidupan yang menyenangkan, yaitu di mana? Di surganya Allah Subhanahu taala. Tapi kalau dia itu fa'amman saqulat mawazinu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun. Siapa orang yang begitu kemungkarannya, amal kejelekannya banyak, maka dia dalam kecelakaan, yaitu dimasukkan ke neraka hawiyah. Yang wa ma adraka ma hiya, apakah itu neraka hawiyah? Narun hamiyah, yaitu api yang sangat panas. Ini api yang panas di dunia sudah direndam ribuan tahun baru diturunkan ke dunia. Itu panas banget. Ya. Coba jangankan yang di kompor gas, yang bekas ngerokok di puntung rokok ada apinya, kita tempelkan di tangan. Panas apa panas, Pak? Panas apa panas? Apalagi nanti. Summa naudzubillah. Ya, itu api neraka ketika di yaumil kiamah. Mudah-mudahan kita dijauhkan daripada api neraka. Makanya kita selalu berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita di dunia pengennya senang, ya, di akhiratnya masuk surga. Cuman ibadahnya, nuntut ilmunya, ya, doanya selalu gitu, ya. Kemudian yang terakhir, wabil qadari khairi wasyarihi minallahi ta'ala. Yang keenam, iman kepada qadar dan qada daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik dan buruknya. Itu saja rukun iman yang kita wajib imani. Ada 6. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada Rasul, iman kepada hari kiamat, dan juga iman kepada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa ta'ala, baik dan buruknya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian, karena waktu Isya sudah sampai. Tapi barangkali ada satu pertanyaan atau 2 pertanyaan yang akan ditanyakan, silakan. Mengenai rukun iman. Enggak ada? Kalau enggak ada, ini bengongnya ngerti apa enggak ngerti ini? Ya, mari kita tutup dengan bacakan suratul Asr. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shaalihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna bid-din wa 'allimna rusda wa zayyinna bil ilmi wat taqwa warzuqna ilman nafi'a wa 'amalan shalihan walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.